Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Maranatha Talk Show. Hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita akan mengulas tentang temanya Yosua versus Sambo yang hari-hari ini menjadi trending topik. Tapi kalau kita perhatikan, ini menjadi satu momentum yang Tuhan izinkan menjadi hashtagnya pintu masuk gerakan pertobatan dan pemulihan Indonesia. Nah, kita harapkan lewat kejadian ini tanpa untuk mendiskreditkan atau kami menghakimi, bukan maksud itu. Tidak ada maksud itu. Karena kita semua masih sebagai orang-orang yang punya kekurangan. Justru lewat kejadian ini kita coba ambil hikmahnya biar terjadi sebagai pintu masuk gerakan pertobatan dan pemulihan Indonesia. Namun sebelum itu kita boleh berdoa terlebih dahulu sebelum saya memperkenalkan para narasumber. Terima kasih. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan kami kembali Tuhan untuk membuat acara Maranatha Talk Show yang kami boleh menjadi satu berkat lewat acara ini dengan tema Yosua Sambo dengan hashtag pintu masuk gerakan pertobatan dan pemulihan Indonesia. Gerakan pertobatan ini biarlah kiranya melalui talk show ini Tuhan Engkau beracara, Engkau mengurapi semua hamba-hambamu, mulai dari hambamu Tuhan sebagai moderator Pak Joko Suhono, dan juga hamba-hambamu narasumber Pastor Yosef Ririmase, hambamu Tuhan dari Marketplace Pak Dani Firmansyah. Mari Roh Kudus Engkau yang mengambil alih sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, menjadi berkat, menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu melalui acara ini ada satu terobosan yang menjadi pintu masuk untuk pertobatan dan pemulihan Indonesia. Urapi kami semua Roh Kudus, ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Perkenalkan terlebih dahulu, di samping kiri saya ada Bapak Pak D kalau saya sebutnya. Kadang-kadang saya suka bilang Romo ini. Pak D Joko Suhono. Beliau sebagai moderator dan nanti akan bisa mewawancarai dari beliau. Nah, beliau adalah tokoh. Sebetulnya ini tokoh. Kalau saya bilang tokoh nggak apa-apa dong. Memang benar tokoh kok. Tokoh dari Katolik. Ya, beliau juga ada di beberapa gerakan. Dulu kita juga ada gerakan rekonsiliasi nasional sebagai salah satu fasilitator. Ya, kita juga ada forum Nusantara Bersatu ya Pak Joko ya. Ya, nanti mungkin bisa kita libatkan juga nanti. Ini kan karena ini akan berkesinambungan Bapak Ibu. Ya, acara ini akan berkesinambungan sampai ada satu jebol, ada satu breakthrough. Nah, kemudian narasumber yang pertama adalah Pastor Yosef Ririmase. Beliau adalah gembala sidang. Pak Yosef, shalom. Shalom. Ya, Pak Joko, shalom. Ya, beliau adalah gembala sidang dari GBI Rumah Kasih. Beliau adalah tokoh Kristiani yang bergerak menghimpun banyak orang-orang yang terlantar di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau nanti ada yang saudara bisa lihat, nah ini beliau lah yang kalau saya suka bercanda, jadi ketua Kaipang. Ya kan, jadi kumpulin. Tapi itu hatinya Tuhan Yesus sebetulnya. Ya, pada saat aku lapar, aku haus, aku telanjang. Nah, beliau ya yang tangani. Ya, kemudian yang kedua Bapak Dani Firmansyah dari Marketplace. Sebagian besar dari Kristiani, dari Katolik juga kenal beliau. Beliau adalah komisaris, beberapa komisaris independence dari beberapa finance. Ya, sekaligus juga tokoh dari Marketplace. Terima kasih pada Dani, Pak Yosef, terima kasih. Shalom, Pak Joko. Biarlah saat ini kita akan memulai. Saya serahkan waktu dan tempatnya kepada moderator kita yang terkasih, Bapak Joko Suhono. Silakan Pak Joko. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, terima kasih Pak Didik. Ya, sama-sama. Atas waktunya. Selamat siang, Bapak Pendeta yang terkasih, Bapak Yosef. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Pak Dani Firmansyah. Selamat siang, sahabat Pak Romo. saya yang sangat saya kasihi. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini memang hari yang sangat membahagiakan dan bagi kita semua. Amin. Terutama kita saat ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Itu Amin. satu Ya. kasih karunia yang tidak terhingga. Itu Amin. dulu yang kita. Lalu tadi Pak Didik sudah membuka sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Bukan karena kasusnya yang menjadi penting,
tetapi bagaimana dampaknya. Hmm. Itu ya yang saya ingin sampaikan. Saya akan terlebih dahulu ini bertanya kepada Bapak Yusef Dirimasi. Cuma ada dua Pak pertanyaan saya. Ya. Yang pertama, sejauh ini ada yang berpendapat Pak Yosef bahwa kasus polisi, tembak polisi di rumah dinas jenderal polisi secara rohani itu menampar umat Kristiani. Nah, nanti silakan Bapak berpendapat soal itu ya. Lalu yang kedua, menurut Bapak sendiri, Pak Yosef berpendapat sendiri, Pak, maksud saya ini, sejauh mana sih para gembala atau tokoh umat menunjukkan atau menampilkan suara kenabiannya dalam hal kasus ini. Nah, mungkin ini dulu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Joko untuk pertanyaan yang begitu baik. Kalau kita ini sudah menjadi rahasia umum semua kenal siapa Pak Sambo, siapa Joshua, yang ya kita tidak boleh menuduh, tetapi diduga bahwa Joshua itu melakukan pelecehan seksual. Lalu Pak Sambo itu menjadi tersangka pembunuhan. Dan kita tahu bahwa kedua-duanya Kristen. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi Pak Joko ingin sampaikan, saya sedikit refleksi dulu. Usia saya tahun ini nanti November 59 tahun. Tapi saya baru belajar sungguh-sungguh. Saya tidak bicara tentang sebelumnya, tapi hidup saya memang sangat-sangat kacau sebelumnya. Tapi saya baru mulai sungguh-sungguh belajar teologi itu baru 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu, lalu kemudian 6-7 tahun kemudian, 18 tahun yang lalu baru saya ditabiskan menjadi pendeta. Nah, di dalam masa-masa belajar teologi itu, saya terus belajar dari tahun ke tahun dan saya sampai kepada satu pemahaman, dan saya percaya ini pemahaman ini yang dipahami oleh semua umat Kristen, bahwa semua umat Kristen percaya bahwa manusia itu diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya, dalam pemahaman Kristen ya, bukan karena perbuatan baik kita. Paulus katakan dalam Roma 3:20, bukan karena perbuatan baik kita, bahkan bukan karena kesalehan hidup kita, kata Yesaya 64 ayat yang ke-6. Orang Yahudi berkata bahwa dengan mempersembahkan kurban. Penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-4, darah kambing domba lembu tidak mungkin menghapus dosa manusia. Artinya kurban, perbuatan baik, kesalehan hidup itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Allah Sang Pencipta rela menjadi manusia. That's Jesus Christ. Dan rela mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Saya ingin garis bawahi ini. Tuhan Sang Pencipta rela menjadi manusia, mati menanggung hukuman dosa manusia. That's it. Dalam keyakinan seperti inilah kita selamat. Sebab itu dalam Roma 8 ayat 1 katakan tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya. Tapi Ibrani mengingatkan kita jangan sengaja berbuat dosa. Nah, umat Kristen memahami ini. Mohon maaf kalau saya ingin mengungkap satu ungkapan yang mungkin tidak enak didengar, tapi saya selalu ungkap ini apalagi ketika saya berbicara di penjara. Bagi saya, kalau kita pernah ditolong, orang rela mati untuk kesalahan kita, lalu kita berbuat kesalahan yang sama, tidak ada kata lain, nggak tahu diri. Ya. Mohon maaf Pak, ya, tidak tahu diri. Jadi kalau kita umat Kristen percaya bahwa Kristus sudah mati, menanggung hukuman dosa kita, tapi terus melakukan dosa, nggak tahu diri. Itu yang terjadi. Nah, lalu ketika kita memahami, saya secara pribadi menangkap pesan Tuhan ini bahwa ketika kita memahami bahwa Kristus sudah mati untuk kita, maka yang jadi pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Kebetulan saya menjadi Kristen yang akhirnya menjadi gembala. Maka bagi saya yang paling penting adalah bagaimana saya membalas kebaikan Tuhan. Kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik lagi kan Pak? Ya? Benar. Berbeda kita dengan, mohon maaf, dengan agama yang lain. Mungkin saya ambil contoh Yahudi sajalah. Yahudi itu punya 613-an aturan Taurat. Pak Joko, kenapa tahu mereka meratap di tembok ratapan?
Tembok itu bukan namanya tembok ratapan, namanya tembok barak. Karena bait Allah mereka sudah hancur. Tetapi dalam Ulangan 28 berkata bahwa mereka harus melakukan segala perintah Tuhan. Kenapa mereka meratap? Karena di dalam bait Allah itu ada 200-an aturan Taurat yang harus mereka lakukan, mereka tidak bisa lakukan. Sebab itu mereka meratap. Karena mereka berpikir bahwa dengan perbuatan baik mereka bisa diselamatkan. Tapi kan kita tidak. Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Maka seharusnya fokus umat Kristen dalam hidup kita bukan lagi cari-cari berkat, minta-minta berkat, minta-minta mujizat, bukan itu lagi. Matius 25 ayat 40. Apa yang kita lakukan pada sesama kita? Kita melakukannya pada Tuhan. Jadi seharusnya fokus hidup kita sebagai umat Kristen, seluruh hidup kita, dan itu yang saya jalani sampai saat ini. Kalau tadi Pak Didi bilang saya tidak perlu diekspos, Pak. Kita menolong orang itu tidak perlu disorot juga. Maaf, waktunya mungkin tidak. Karena kan kita kan membalas kebaikan Tuhan. Ya, jadi sebagai gembala buat saya yang paling pertama adalah bagaimana kita membimbing setiap jemaat kita supaya bagaimana hidup membalas kebaikan Tuhan. Kalau kita fokus membalas kebaikan Tuhan, tidak mungkin kita membunuh kita. Tapi beliau, maaf potong dikit ya Pak, sedikit. Beliau ini kan pasti ada digambalakan. Beliau juga baik Yosuanya maupun Sambo, masing-masing itu kan ada gerejanya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Saya mohon maaf kalau saya ingin sampaikan sesuatu yang positif, karena saya pernah melakukan ini di gereja. Saya selalu bilang, gembala tidak boleh takut dengan orang kaya dalam gereja. Gembala tidak boleh takut dengan orang yang punya jabatan. Benar ya, salah tetap salah. Seringkali kita, mohon maaf nih teman-teman gembala, seringkali kita ketika ada orang kaya di gereja yang memiliki perpuluhan besar, kita takut tegur. Punya jabatan kita takut tegur, itu kesalahan. Yakobus katakan kalau kita tahu kesalahan kita tidak berbuat, kita berdosa. Jadi itu problemnya ya Pak ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya katakan bahwa siapapun gembalanya Yosua atau Pak Sambo harus bertanggung jawab. Amin. Harus bertanggung jawab dengan setiap jemaat yang digembalakannya. Pertanyaan kedua tadi gimana? Sudah terjawab semua. Kira-kira itu yang saya bisa dorong. Langsung 1-2. Kira-kira itu saya bisa sampaikan bahwa hidup kita ini hanyalah membalas kebaikan Tuhan yang sudah menjelaskan. Tapi yang penting Pak Sambo dalam hal ini yang penting dia mau bertobat ya Pak ya. Ya. Kata kuncinya itu kan. Ya, saya sih masih berharap begitu ya, supaya ya keluarga Pak Joshua juga jangan terlalu simpan dendam. Kan Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni. Ya, tapi bagi keluarga Pak Sambo ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita bisa lakukan. Dan juga bagi gembala-gembala, kita tidak boleh takut untuk menegur. Kalau kita takut menegur, akhirnya seperti begini. Mereka terus melakukan hal yang salah. Saya boleh katakan bahwa katakan benar, ini suara kenabian. Ini suara kenabian, bukan? Nah, saya kira coba saya sedikit kembali ke Pak sahabat saya, Pak Dennis Firmansyah. Ada 2 juga Pak. Apa hubungan kasus Yosua dan Sambo ini dengan kehidupan nyata kita saat ini dan dengan gereja secara universal? Yang kedua Pak Dennis, apakah mungkin ya dengan suatu pertobatan yang dilakukan tidak hanya mereka, tetapi juga kita semua orang-orang percaya mempunyai dampak positif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Monggo Pak Denny. Terima kasih Pak Joko. Pertanyaannya berat ini sebenarnya. Tapi saya berusaha ya. Amin. Kalau saya melihat kasus ini adalah sebenarnya refleksi atas kenyamanan yang sudah terjadi selama ini. Gereja berkembang dengan luar biasa, dan itu nggak salah dan bagus-bagus aja. Tadi Pastor Joseph juga mengatakan seolah-olah kalau jemaatnya kaya lalu kita separuh nurut-nurut aja, gitu kan. Kalau salah juga nggak berani negur karena takut perpuluhannya hilang, kan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali tentunya hal-hal yang kita bisa merefleksikan, termasuk buat saya pribadi gitu. Nah, saya selalu mengilustrasikan
kita ini berjalan di terowongan cermin, terowongan kaca yang semuanya terlihat. Tidak ada satupun yang bisa kita tutupi. Ya. Kiri kanan cermin, atas bawah cermin, depan belakang cermin. Yang berhenti cuma belakang karena itu hari kemarin. Yang depan jalan terus. Nah, hidup kita juga seperti itu. Dan jangan lupa, ini ilustrasi. Di balik cermin itu, di balik kaca itu dilengkapi dengan seperangkat teknologi yang luar biasa, yang merekam setiap seperjuta detik kegiatan kita, baik itu baik atau benar, baik itu tidak benar. Ya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Setiap hari hidup kita selalu dihantam kiri kanan dengan berita-berita, dengan gosip, dengan ini segala macam apa yang kurang baik. Nah, tetapi kalau kita sadar bahwa kita menjadi bagian dari gereja, terutama apalagi nanti tadi pertanyaannya apakah universal, jawaban saya yes, harus universal, ya, karena gereja itu pada umumnya harusnya sama. Yang membedakan barangkali besar kecil, minta maaf, kaya miskin gitu kan. Tetapi gereja ya gereja gitu ya. Gereja bukan sesuatu yang punya ukuran yang kalau yang begini rankingnya begini, yang ini rankingnya begini, enggak ya. Kita kalau yang lihat di Alkitab itu kan kita semua harus menjadi garam dan terang. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah jadi garam? Apakah kita sudah jadi terang? Ya? Nah, saya nggak mau secara spesifik mengomentari kasusnya karena saya pikir ini sedang dalam proses. Ya, kita tunggu nanti di pengadilan, ya kan? Tapi ada satu yang saya bisa tambahkan, pengadilan surga itu pengadilan yang paling transparan. Amin. Ya, nggak ada satupun yang bisa ditutupin. Tidak bisa. Ya, jadi kembali lagi kita semua harus menjadi bagian. Nah, mengenai pertobatan, saya pikir ini pintu masuk. Ya. Pas ya Pak ya, momentumnya ya, pas, kebetulan ya. Sedikit terlambat barangkali, harusnya udah dulu-dulu. Harusnya dulu-dulu ya. Tapi tidak jangan pernah menyesal, ya, karena kalau kita melihat kehidupan kita, saya aja pribadi kilas balik, barangkali saya juga harusnya jauh-jauh dulu sebelumnya lebih mengenal Kristus dengan lebih benar. Ya, kita dulu cuman ya minta maaf, minggu ke gereja, kasih kolekte, kasih perpuluhan, sepertinya sudah cukup ya. Dan apalagi sekarang banyak doktrin-doktrin atau seolah-olah kalau sudah begitu cukup masuk surga gitu. Waduh, saya cuma bilang sama teman-teman saya, kalau cuma begitu masuk surga, jangan-jangan tempatnya nggak cukup. Ya, karena sekarang udah ada hampir 7 miliar sekian orang ya. Dan jadi mari saya ajak, termasuk diri saya sendiri, kita ambil bagian masing-masing. Satu kata kunci, menjadi lebih benar di hadapan Tuhan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Karena kalau setiap hari nanti begini, karena sehari 24 jam, ya 23 jamnya saya ngawur-ngawur aja, nanti 1 jam saya benar gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya, Pak. Baik, terima kasih. Biasa. Memang apa ya yang disampaikan kedua narasumber kita tidak banyak, tetapi luar biasa ya. Nah, terutama kata-kata kuncinya tadi ya. Kalau saya menangkap apa yang disampaikan Pak Pendeta kita, yang saya tangkap adalah tadi suara kenabian. Yang ini kayaknya mudah diucapkan, tapi tidak semua orang mampu loh mengatakan benar, katakan benar, salah katakan salah. Ini sudah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, Pak Dennis menyatakan bahwa secara pribadi pertobatan itu harus, bahkan sebenarnya lewat, tapi betul pepatah klasik Cina mengatakan kalau musim tanam itu sebenarnya 6 bulan yang lalu, tapi musim panen bagimu saat ini. Jadi saya kira tepat juga. Jadi pertobatan kalau memang harus kita lakukan, ya tidak hanya beliau-beliau yang dalam kasus tadi kita bahas, kasus yang kita bahas ini kan sebagai suatu
role model saja untuk kita jadikan refleksi kata bahwa kita sesungguhnya perlu bertobat. Nah, mengapa itu hubungannya dengan kita berbangsa dan bernegara? Tentu ada hubungannya. Dimulai dari kita, orang-orang yang percaya. Karena gereja sesungguhnya kumpulan orang-orang percaya. Itu yang ingin kita sampaikan. Dengan demikian, ketika kumpulan orang-orang percaya, di mana ikut menjadi garam dan terang di dalam negara Republik Indonesia ini, maka kehidupan kita berbangsa dan negara pasti akan menjadi lebih baik ketika pertobatan itu kita mulai dari kita sendiri. Begitu Pak Didi. Iya. Pak Didi mungkin bisa menyampaikan sesuatu, silakan. Iya. Jadi gini, yang saya mau tanya begini, mungkin pendapat dari Pastor Yosef, Pak Denny Firmansyah, mungkin juga Pak Joko nanti bisa tambahkan, bagaimana nanti ke depan ini supaya bukan hanya pertobatan itu pribadi lepas pribadi, yes. Tapi kalau kita bicara tentang pertobatan nasional, ya kan, ini kan menjadi satu gerakan. Supaya nih gerakan ini berkesinambungan. Apa sih kira-kira saran dari bapak-bapak, Pak Yosef, supaya nih gereja juga nggak melepas tanggung jawab? Nah, itu kan bukan jemaat saya, itu kan jemaatnya dia. Tapi bagaimana supaya nih semua kita sebagai satu tubuh Kristus ini bisa mengambil satu momentum ini benar-benar menjadi gerakan nasional. Gerakan pertobatan Indonesia dan pemulihan. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan, benar kan? Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan nggak turun-turun nih Pak Yosef. Kalau tubuh Kristusnya enggak. Tapi bagaimana caranya supaya dalam waktu ada akselerasi lah, ada satu percepatan. Mungkin ada pemikiran dari Pastor Yosef, dari Pak Dhani, supaya kita nanti ini nggak hanya sekedar wacana nih. Ini kan wacana. Tapi nanti turun gitu, down to earth, supaya mereka yang di luar sana gimana cara kontrolnya gitu. Yang di marketplace, jenderal-jenderalnya yang ngaku Kristiani, yang Katolik gitu kan, orang-orang yang percaya pada Kristus bisa benar-benar bersama-sama gitu. Terima kasih Pak, silakan Pak. Ya, saya mau tanya dulu Pak Didi. Pak Didi sangat mencintai istri, dong. Iya. Ya. Iya. Kalau kita mencintai seseorang, Iya. ya, Iya. benar-benar mencintai, menghayati, pasti ada kerinduan juga untuk mentaati keinginannya, Iya. mengikuti keinginannya. Pertanyaan saya, benar nggak kita mencintai Kristus? Buat saya ini yang paling esensi. Orang kalau tidak sungguh-sungguh mencintai seseorang, tidak mungkin. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita juga akan mentaati. Tuhan nggak minta banyak loh Pak Joko dari kita. Bahkan rela berkorban. Rela berkorban. Kalau kita jadi yang pertama kali supaya kita mengalami pertobatan nasional seluruh. Setiap kita umat Kristen yang mengaku diri Kristen harus sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus. Dengan menghayati pengorbanan Kristus, pasti punya kerinduan untuk mentaatinya. Apa ya Tuhan mau? Tuhan nggak minta banyak kok. Tuhan cuma minta kita bersatu, saling mengasihi. Saya mohon maaf buat teman-teman, nama Tuhan stop saling menyerang di media sosial. Itu merusak persekutuan Kristen. Semakin merusak. Itu aja dulu. Jadi satu kata kuncinya unity, the body of Christ, Ya. gitu ya Pak. Menghayati dulu Kristus pada Kristus dan mentaati perintah Kristus, bersatu supaya dan bersatu. saling Itu mengasihi. doanya Tuhan Yesus ya Pak ya. Amin. Konkretnya gimana sih Pak? Lebih konkretnya. Terima kasih Pak Yosef udah komplit ya, saya nambahin sedikit aja. Iya. Memang kita menghayati ini penting ya. Saya sering ditanya kalau saya melakukan hal-hal yang buruk, saya melukai hati Kristus ya, dan saya rasa benar gitu. Benar. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Tadi kan Pak Didi menanyakan caranya gimana sih? Iya. Sebenarnya ada hal yang saya juga baru barangkali sadar beberapa tahun terakhir ini. Jujur, yang namanya jemaat gereja, berapa banyak sih yang baca Alkitab? Berapa banyak sih yang dengar Alkitab? Ya, karena Alkitab itu terutama Injil yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan semua berisi kata-kata Yesus yang kita dengar. Ya, jadi saya sangat diberkati di wadah tertentu yang quote unquote memaksa membaca ini sampai 7 kali.
Dan bukan hanya 7 kali, harus tulis jurnal. Wis, hebat. Ya, nah jadi itu membuat saya makin bisa mengerti pengorbanan Kristus di kayu salib dan lain sebagainya. Nah, end resultnya apa? Refleksinya tadi kepada diri saya. Saya berusaha untuk tidak melakukan dosa. Ya, mudah nggak? Tidak mudah, karena iblis senang kita berdosa. Wah, iblis itu paling keren sebenarnya. Untuk kita nggak salah pilih gitu. Ya, coba kalau kita salah pilih memuja iblis, selesai kita. Ya, karena iblis bisa memberikan kita segala-galanya loh. Kenikmatan, segala macam. Kalau soal duit, enteng buat iblis. Dia cuma tanya begini, Pak Joseph perlu berapa? Nah, begitu ya. Jadi dari saya implikasinya cuma itu aja. Jadi memang perlu membaca dan renungkan dan jalankan. Nggak sulit, tadi Pak Joseph udah jelaskan. Nah, pertanyaannya simpel aja. Kita mau nggak sih mati kayak Tuhan Yesus di kayu salib? Saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, mau nggak gitu? Untuk nyelamatin diri sendiri deh, nggak usah seluruh dunia misalkan. Ya, nah jadi saya pikir, ayo mari kita bersatu padu, mulai melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sesuai yang tertulis dalam kitab suci kita itu, ya, biar Indonesia makin dimuliakan ke depannya. Itu saja kira-kira. Terima kasih. Ya. Kok mungkin ada tambah? Saya kira apa yang disampaikan bapak-bapak ini sangat luar biasa Pak Diki. Nah, mungkin pada ini selanjutnya kita bisa lebih menukik lagi, lebih memperluas lagi, dan kita sungguh berterima kasih ini sama bapak-bapak. Saya ingin tambahkan sedikit, ada beberapa teman yang datang dan memperhatikan gereja kami dan sebenarnya Pak Yosef nih jemaatnya begitu banyak konvergental, kok senang-senang aja, ya? Kok nggak pernah diekspos gitu? Saya bilang, apa yang kita lakukan itu kan membalas kebaikan Tuhan. Gak perlu juga diekspos, di-share di mana-mana kan. Kan kita melakukannya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Orang nggak perlu tahu nggak apa-apa kan, tapi kan Tuhan tahu. Ternyata 8 teman saya loh Pak, tinggalin saya, yang kasih perpuluhan gede. Saya nggak kejar. Saya bilang selama Tuhan tidak tinggalkan saya. Amin. Dan sudah 500-an orang kita pindahin dari jalanan. Saya berharap Pemprov juga ikut-ikutan dan teman-teman gereja semua ambil bagian supaya tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang ini penting. Karena konkretnya ini Pak, kalau kita sibuk sama mikirin diri sendiri, ya, akhirnya kita nggak mikir. Ada banyak di luar saudara-saudara seiman kita yang buat makanannya susah, ya. Jadi gaya hedonisme, ya. Nah, saya mau bacakan untuk menarik satu kesimpulan dari ayatnya, yaitu Wahyu 22 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini pada akhir zaman dikatakan. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nanti akan ada split, ada pisah antara yang kudus dan yang, maaf ya, yang kudis. Yang mau makin benar ya benar nih. Kalau yang makin jahat, ya jahat. Nggak ada yang di gray area, kira-kira gitu. Ya. Kristiani nggak ada yang di gray area. Kudus hari Minggu, kudis hari Senin sampai hari Sabtu. Jangan suam-suamku suam-suamku. Sesungguhnya Tuhan Yesus katakan, Aku datang segera. Ini nggak lama lagi Tuhan datang. Makanya terjadi goncangan di mana-mana. Iblis sudah tahu waktunya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, artinya yang bertobat. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi, maaf, ayat 15, anjing-anjing, kasar banget ya. Kenapa sih Pak, anjing-anjing? Bukankah anjing itu proskuneo, hal yang positifnya? Tapi anjing dalam hal negatif, kembali ke muntahnya. Jadi orang Kristiani yang sudah bertobat, balik lagi berbuat kejahatan, itu maaf ya, anjing-anjing dikatakan. Dan tukang-tukang sihir. Wah, ternyata di gereja juga ada tukang sihir yang memakai firman Tuhan untuk memperkaya dirinya sendiri. Maaf, pendeta-pendeta, kalau kita memperkaya diri sendiri jadi hedonisme, itu tukang sihir. Orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Tuhan akan segera datang. Dia akan pulihkan, kita harus ada pertobatan bersama. Gerakan pertobatan ini yang nanti akan memulihkan Indonesia.
Nanti konkretnya kita tunggu part 2 nanti, ya. Nanti di situ kita akan lebih banyak lagi membahas, mungkin waktunya bisa lebih panjang lagi. Karena nanti ada narasumber dan bapak-bapak juga bisa jadi moderatornya juga. Kita lebih secara kekeluargaan gitu. Terima kasih, saya rasa Pastor Yosef bisa menutupnya dalam doa. Terima kasih Pak, silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami sampaikan, Tuhan urapi, sucikan, kuduskan, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin hidup kami dan anak-anak-Mu Tuhan di Indonesia, biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam Sampai jumpa. sejahtera, Shalom semuanya. Shalom semuanya.